Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, video kali ini adalah perjalanan pendakian kami di Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Perjalanan kami awali dari naik kereta api di stasiun Kejaksaan Cirebon, mengandalkan tiket GoSo agar perjalanan kami lebih efisien. Biar lebih irit maksudnya, hehehe. Jadwal kereta yang sudah kami pantau dari beberapa hari yang lalu, di mana tiketnya selalu tersedia, dilalahnya pada saat hari H keberangkatan kami, dua kereta yang kami pantau tersebut ternyata sudah habis tiketnya sebelum GoSo dimulai. Waduh. Kereta pertama yang kami pantau yaitu Kertajaya yang berangkat dari Cirebon pukul 17.48 dan tiba di Semarang Tawang pukul 21.12. Dan yang kedua yaitu kereta Brawijaya yang berangkat dari Cirebon pukul 18.26 dan tiba di Semarang Tawang pukul 21.00. Ya, dua kereta api tersebut tiketnya sudah habis dan drama pun dimulai. Hehehe. Oh ya, kami berangkat dari Cirebon berdua. Nanti sampai di Semarang akan dijemput oleh dua orang kawan yang rencananya akan mendaki bareng. Kami mencoba menghubungi kawan yang di sana dan menyarankan coba cari tiket travel saja. Dan kami coba cek ternyata habis juga. Akhirnya kami coba cek lagi jadwal kereta dan setelah kami cek ada jadwal kereta Argo Sindoro tujuan Semarang Tawang. Nah, ini dia tiket incaran kami. Singkat kata, setelah kami tunggu jadwal tiket GoSo-nya, ternyata kami gagal lagi untuk dapat tiketnya. Tidak pantang menyerah, kami cek lagi jadwal kereta. Dan ada satu harapan lagi dari kereta Ciremai yang berangkat dari Cirebon pukul 20.51. Jika ini gagal, maka gagal pula pendakiannya. Dan syukurnya kami akhirnya dapat juga tiketnya. Alhamdulillah. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 12.00 dini hari dan dijemput oleh dua orang kawan dengan menggunakan sepeda motor. Berkemas-kemas sebentar di kos-kosannya, packing-packing barang, kemudian lalu kami bergegas berangkat menuju ke base camp Wekas. Panik. Kurang lebih 1 jam 45 menit perjalanan kami tiba di base camp Wekas. Kami beristirahat di base campnya Pak Andre. Setelah merapikan barang bawaan, kemudian kami bergegas beristirahat agar besok pagi saat memulai pendakian, kondisi tubuh kami sudah fit kembali. Pagi sekitar pukul 8 kami ke pos registrasi untuk daftar ulang pendakian. Oh ya kawan, Gunung Merbabu memiliki 5 jalur pendakian resmi, yaitu Selo yang berada di Boyolali, Swanting berada di Magelang, Wekas di Magelang, serta Cuntel dan Tekelan berada di Semarang. Dan semuanya harus daftar secara online, baru kemudian nanti registrasi ulang di Basecamp. Setelah registrasi ulang, kemudian kami pun bersiap-siap untuk memulai pendakian. Berdoa takkan pernah usai, akhirnya perjalanan pendakian pun dimulai. Oke kawan, jadi pada kali ini pada tanggal 13 Juni tahun 2026 saya dan beberapa teman 4 orang mendaki ke Gunung Merbabu via Basecamp Wekas. Berangkat pada pukul 8:44 menit. Seperti apa keseruan perjalanan pendakiannya? Ikuti terus videonya kawan. Start dari base camp Pak Andre pada pukul 8:45 menit. Kami awali berjalan dengan santai karena berdasarkan dari informasi yang saya dapat, jalur Wekas ini yang paling singkat rutenya dibanding jalur lain. Dengan estimasi perjalanan sampai di area camp pos 2 itu kurang lebih 3 jam. Tapi namun begitu treknya cukup terjal. Dengan memulai perjalanan lumayan masih pagi, maka tidak ada target waktu yang harus kami capai untuk sampai di pos 2. Rencana kami nanti bermalam.
Ya, dengan estimasi 3-4 jam dari informasi yang saya dapat, kalau harus molor waktunya pun tidak masalah. Karena kami punya waktu untuk sampai matahari turun dan kondisi mulai gelap sekitar 9 jam. Ya, cukup panjang waktunya. Jadi, santai saja kawan. Hehehe. Di awal trek, kondisi jalan sudah dicor. Jalan ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk lalu lalang pergi ke ladang. Terlihat di kiri dan kanan banyak ladang-ladang penduduk. Kurang lebih 15 menit berjalan, kami tiba di titik Merbabu Pass. Dari sini sudah tampak pemandangan yang terlihat sangat cantik sekali. Di depan kami sebelah utara tampak Gunung Sumbing berdampingan dengan Gunung Sindoro. Kemudian geser ke kanan lagi, Gunung Andong terlihat sangat jelas. Geser sedikit lagi Gunung Telomoyo, kemudian di belakangnya Gunung Ungaran. Masya Allah indahnya. Sindoro ketutup awan. Ini Gunung Andong. Ini Gunung Telomoyo. Belakangnya Ungaran ya nih. Ya. Mas Bonip kenapa? Lama tidak mendaki. Agak ngap ya guys. Efek campur lamil. Campur lamil teksturnya. Perjalanan masih jauh, hanya sebentar kami di sini dan kami melanjutkan perjalanan lagi. Dari sini perjalanan sesungguhnya dimulai. Selepas Merbabu Pass, jalanan langsung menanjak dan vegetasi berubah dari ladang warga menjadi hutan, di mana di sisi kiri kanan jalur diisi pohon-pohon yang cukup rapat dan juga semak belukar. Setelah sekitar 15 menit sampai di Merbabu Pass. Dari mana? Dari base campnya Pak Andre. Dari base camp Pak Andre jalan 15 menit sampai di Merbabu Pass. Kemudian kita melipir ke kiri, langsung vegetasinya rapat. Dengan kondisi cuaca yang sejuk, cukup menyenangkan. Mulai nanjak. Sedikit saya ceritakan, dari 5 jalur pendakian, alasan kami memilih jalur Rokas adalah karena pilihan saya. Hehehe. Ya, ini adalah tapak tilas saya mendaki ke Gunung Merbabu pada tahun 2014. Di mana saat itu saya mendaki bersama kawan-kawan yang lain, ber-11 orang kalau tidak salah, berhasil mendaki ke puncak Kenteng Songo, tetapi dengan kondisi cuaca yang buruk. Tidak ada view yang saya dapat saat itu. Jadi rasa penasaran saya lah yang akhirnya memilih jalur ini lagi. Sejauh ini treknya masih enak. Dan kondisi vegetasi yang rapat, lumayan adem cuacanya. Di sana sepertinya ada air terjun, tapi intensitas airnya tidak deras. Di sini Ada UU. Guys, gimana? bagi kalian yang hidupnya mau umur panjang, sempatkanlah liburan.
kadang pekerjaan di kepala, semua pikiran di kepala itu nggak bisa hilang. Tetap mumet. Ada di video pas mantep sih ang. Perjalanan cukup menguras energi. Tidak memaksakan untuk terus berjalan, jika memang sudah lelah, istirahat sebentar menjadi solusi. Apalagi istirahat tidur malam kami yang kurang membuat kondisi badan tidak benar-benar prima. Ya, alasan. Metis. Bayangan satu. Oh, bayangan. Setelah kurang lebih berjalan sekitar 45 menit, kami tiba di pos Bayangan 1. Tempatnya tidak begitu luas dan juga tidak ada shelter di sini. Kami hanya beristirahat sebentar, kemudian lanjut perjalanan lagi. Lumayan nanjak terus ya, Mas Monit. Bukan lumayan. Full. Nanjak full. Sampai di pos 1. Dari tadi trek menanjak terus, hanya sesekali datar kemudian menanjak lagi. Dan kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit kami tiba di pos 1. Di sini terdapat sebuah shelter yang masih terlihat kokoh. Beristirahat sebentar kami di sini, kemudian nanti lanjut perjalanan lagi. Sampai ada 3 pelang di pos 1. Oke. Kayaknya itu Lumayan. Hari Sabtu berkabut
Merbabu Viokas. Alhamdulillah dapat sepi ya trekkingnya ya. Ini gimana? Sobat, petang nggak Ren ya? Petang nggak dong? Putus saya soalnya Ren ya. 2183. Iya. Mantap sih. So far so good sih. Sawar sobut. Saya ngomong ya. Apa ngelak ya? Ngelak. Ngelak. Ora. Luwe. Ya, tadi setelah bersihrat di pos 1, pos Telaga Arum, kita lanjut lagi menuju pos 2. Sebelum pos 2, nanti ada pos bayangan 2 ya, Nip? Iya. Ada pos bayangan 2. Sedikit merasa khawatir karena pagi sebelum kami berangkat sempat turun hujan. Padahal menurut petugas base camp sudah hampir ada mungkin sekitar 1 bulan tidak turun hujan. Ditambah lagi hampir sepanjang perjalanan ini kabut turun. Apakah besok nanti cuaca akan terus seperti ini ataukah akan cerah? Ya, Mustafa. Ayo, tapi duduk. Ayo duduk. Ayo istirahat. Ayo. Ya, duduk nih, duduk. Dia. Cuaca berkabut. Kan kalau minta burung pakai uang ngelapan apa ya ini daerah putar-putar begitu. Yuk, Merbabu Justice. Pukul 10 lebih 35 menitan kami tiba di pos bayangan 2. Sejauh ini kurang lebih sudah sekitar 1 jam 50 menit kami berjalan terhitung dari base camp. Sepertinya pos 2 tempat nanti kami bermalam sebentar lagi sampai. Perjalanan dari pos bayangan 2 menuju pos 2 semakin terasa melelahkan. Beberapa kali kami sempat beristirahat untuk mengatur nafas yang sudah mulai ngos-ngosan.
Dia beli air tuh Bang. Luar biasa merbabu ya bekas nanjak terus. Alon-alon deh. Yang penting laku. Alhamdulillah. Foto pamit sih. Masih aman. Baru 2,5 jam perjalanan. Setengah jam lagi. Masa Mas? Kan 8.45 masuk. Menjelang sampai di pos 2, trek mulai datar. Lega sekali. Ditambah lagi suasana syahdu kabut. Keindahan mana yang kau dustakan, kawan? Akhirnya kami tiba juga di pos 2, kawan. Lega dan menyenangkan sekali. Ya, lega karena akhirnya kami sudah bisa beristirahat serta buka tenda di area camp ini. Dan menyenangkan karena area campnya cukup luas, sudah tertata rapih, juga air melimpah dan ada toiletnya lagi. Secara waktu sebenarnya masih panjang. Jam 12 siang kami sudah tiba di pos 2. Kalau mau lanjut ke pos 3 pun sebagai area camp selanjutnya yang direkomendasikan sebenarnya masih cukup waktu. Tetapi menurut info yang kami dapat dari petugas base camp, sekarang ini Merbabu lagi sering badai dan di pos 3 areanya cukup terbuka, sangat rawan untuk terkena badai. Selain itu, pos 3 area campnya tidak cukup luas, jadi nanti tendanya akan terlalu berdempetan dengan tenda pendaki lain. Jadi cukup sampai di pos 2 saja. Selain menghemat tenaga, air pun juga cukup melimpah.
Selepas mendirikan tenda, kami pun memasak dan bersiap untuk santap siang. Menu santap siang ini adalah nasi goreng plus telur dadar yang kami pesan di base camp. Dan juga tongseng daging yang sudah dimasak yang kami bawa dari rumah. Di sini tinggal dihangatkan saja. Nikmat sekali kawan. Tongseng, Tonggim. daging sapi. Ini tongseng bukan tonggim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelontangan. Badai ya mang. Mang, badai ya mang. Matang. Aduh, Apa? badai ya mang. Bantai makanan. Badai, pantai. Yang saya khawatirkan terjadi. Dari sore hari kabut turun cukup pekat sambil membawa rintik-rintik air dan puncaknya pada jam setengah 7 malam hujan turun disertai angin kencang. Badai. Bersyukurnya ini tidak berlangsung lama. Pukul 9 malam hujan pun mereda dan angin kencang hanya sesekali lewat. Dan malamnya pun kami tidur cukup lelap. Jam setengah 5 pagi kami bersiap-siap untuk summit. Setelah segala sesuatu yang diperlukan saat summit sudah kami siapkan dan berdoa tak akan pernah usai, insya Allah puncak Merbabu akan kami gapai. Bismillah. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami tiba di pos Bayangan 3. Di sini kami melihat ada tenda pendaki. Setelah atur nafas, kami lanjut perjalanan lagi. Sedikit demi sedikit punggungan Merbabu sudah mulai terlihat seiring dengan waktu yang mulai beranjak pagi. Tapi dari jalur ini kalian tidak akan melihat matahari terbit dari ufuk timur karena jalur ini berada di sisi barat laut. Jika targetnya ingin melihat sunrise di Merbabu sebelum sampai puncak, jalur Selo menjadi pilihan terbaik. Kami lanjut berjalan sampai akhirnya kami tiba di pos 3 kurang lebih pukul 5:45 menit. Di sini terdapat beberapa tenda dan saya hitung kalau tidak salah ada sekitar 6 atau 7 tenda. Dan secara kapasitas lahan area camp mungkin hanya cukup untuk 10 tenda saja. Cukup sempit memang dan areanya benar-benar terbuka. Tapi keuntungan bermalam di sini yaitu jarak untuk sampai di pertigaan jalur Wekas dan Tekelan cukup pendek. Mungkin sekitar 100 meteran saja. Dan kami pun tiba di pertigaan ini hanya sekitar 5 menit dari pos 3. Di titik inilah kami baru bisa melihat matahari mulai meninggi dan pemandangannya cantik sekali kawan. Di sini pula terdapat tapal batas kabupaten. Cukup lama juga kami di sini karena kami tidak ingin kehilangan momen. Menangkapnya melalui kamera dan juga ponsel.
Sekitar kurang lebih 20 sampai 25 menit kami di sini, kemudian lanjut perjalanan lagi. Tapi oh puncak kan? Hah? Oh puncak. Wah, anjir ya tuh itu. Perjalanan menuju puncak Geger Sapi semakin indah saja kawan. Pemandangan seperti ini tidak saya dapatkan di pendakian pertama saya. Sesekali saya berhenti untuk sekedar mengambil gambar ataupun video sambil bergumam dalam hati. Cantik sekali wahai merbabu. Tidak salah memang gunung ini menjadi salah satu yang dinobatkan sebagai gunung tercantik di Jawa Tengah. Dari situ apa tinggi ya, Bapak? Mantap. Ini ya. Mantap. Nah, itu biar sama-sama ya. Ya bekas anginnya lumayan kencang. Lapar. Jalur terlihat mulai ramai sedari persimpangan Tekelan. Karena memang dari jalur Tekelan dan Cuntel, saya pantau kuota pendakiannya memang sudah habis ludes. Tulis lanjut. Pukul 6:44 kami tiba di puncak Geger Sapi. Lagi-lagi dari sini pemandangan terlihat begitu cantik sekali. Oke kawan, setelah tadi kita sampai di persimpangan antara jalur bekas Tekelan dan Cuntel, kemudian lanjut ketemu dengan puncak Geger Sapi. Sekarang kita lanjut lagi dari puncak Geger Sapi menuju puncak Syarif dan nanti ke puncak Pentengso dan Triangulasi. Oh tidak.
Ya. Saya satu puncak saja. Mau ngopi. Lemah. Saya satu puncak saja. Treknya begini kawan. Di sini masih tetap dengan formasi 4. Mas Dava. Alti. Mas Munib. Dan saya sendiri. Kiri dah, kiri. Ya. Pukul 7 lebih 25 menitan kami tiba di pertigaan antara ke Puncak Syarif dan Puncak Kenteng Songo. Di sini saya berdua dengan Mas Dava menuju ke Puncak Syarif terlebih dahulu. Dua kawan lagi menunggu di sini. Depan. Yuk menuju ke Puncak Syarif. Oh iya benar. Dia mikirin masa depan banget. Dia selalu, iya dia selalu kayak 5-10 langkah ke depan tuh dia udah mau mikirin gitu loh. Ya, posisinya juga dari Iya bener, lu selalu tau kan, orangnya emang kayak gitu dari dulu. Iya mas, Ya. Isi ya, isi. Hanya 10 menit saja untuk sampai di Puncak Syarif. Terlihat ramai sekali para pendaki dan hanya sebentar kemudian kami berdua turun kembali untuk lanjut jalan menuju ke Puncak Kenteng Songo.
Ya, gas lah. Pengen apa? Boleh bunyi. Yuk, sekarang setelah tadi sampai di Puncak Sarif, sekarang menuju ke Puncak Kentang Songo. Tahan. Oke, lanjut. Iya, ada yang foto, jangan nongol. Ayo nih, maju. Ini. Oh, baru 5 menit, Pak. Iki. Oh, tunggu deh. Teka. Teka nih. Ya wes. Siapa ya videonya kayaknya? Yuk, sambil jalan ya. Puncak. Sampai ya. Pukul 8 lewat 20 menit kami tiba di Puncak Kentang Songo. Hampir 4 jam kami dari pos 2 untuk sampai di sini. Menit. Agak lama memang karena tadi di pertigaan jalur Tekelan kami beristirahat cukup lama. Dan juga pas tadi saya ke Puncak Syarif, kemudian turun menuju ke pertigaan puncak lagi, malah kebablasan menuju jalan turun.
Alhasil saya dan Mas Dapa harus balik lagi naik ke atas. Hehehe. Sama seperti di Puncak Syarif, Puncak Genteng Songo ini pun cukup ramai pendaki. Tapi alhamdulillahnya, meskipun matahari tidak terik, tapi cuaca sekitar cukup cerah. Tampak di sebelah selatan Gunung Merapi berdiri dengan gagah. Tidak berhenti sampai di sini, saya berdua dengan Albi melanjutkan perjalanan yang tinggal sedikit lagi menuju ke puncak tertinggi Gunung Merbabu, yaitu Puncak Triangulasi. Lagi. Hah? Udah banyak foto, mau dipoto mana lagi? Minimal foto dompet lah. Ya, setelah puncak Genteng Songo, sekarang lanjut ke puncak Triangulasi. Mengerti yang mereka nggak dapat foto yang bagus. Tidak butuh lama, hanya 2 menit saja kami tiba di puncak Triangulasi, puncak tertinggi dari Gunung Merbabu. Alhamdulillah. Geser ke kiri titik 1. Tidak berlama-lama kami di sini, hanya sekedar mendokumentasikan video dan foto. Kemudian kami kembali lagi ke puncak Genteng Songo. Wis lah. Ya, Ini Sudah. akhirnya kita ke Merbabu nganterin orang yang dulu ke Merbabu full badai, sekarang ya ke Merbabu full view, cuaca cerah, bersahabat, cuma anginnya agak kencang. yuk. Ya, siap-siap pulang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.